Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan berbagi tentang materi pembacaan tabel. Jadi pembacaan tabel di Microsoft Excel biasa disebut lookup. Nah, untuk lookup sendiri ada dua macam, yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP. Kapan menggunakan HLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP? VLOOKUP digunakan apabila tabel sumbernya disusun secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan jika tabel sumbernya disusun secara horizontal. Nah, di sini kita memiliki dua tabel sumber, yaitu tabel data 1 dan tabel data 2. Perhatikan, pada tabel data 1, tabel disusun berdasarkan baris. Jadi keterangannya ada di bagian atas, sementara isinya ada di baris berikutnya. Sehingga ini bisa dikatakan tabelnya disusun secara horizontal. Nah, kemudian kita lihat tabel yang kedua. Tabel yang kedua, perhatikan keterangan ada di kolom, sementara isinya ada di kolom sampingnya. Sehingga ini kita bisa sebut bahwa tabel kedua disusun secara vertikal. Sehingga jika kita mau menggunakan tabel 1, untuk membacanya kita menggunakan HLOOKUP, dan untuk membaca tabel 2 kita menggunakan VLOOKUP. Sekarang kita melihat bagaimana kita akan menggunakan sumber data atau tabel 1 dan tabel 2 untuk mengisi data vaksinasi siswa kelas 10 ini. Perhatikan, di sini kita memiliki 10 orang siswa. Ada kolom yang ketiga, yaitu kolom LP. Kolom LP berisi dua macam data, yaitu L dan P, yang akan menentukan isi dari kolom jenis kelamin. Jadi di sini nanti kita akan tentukan bahwa jika di LP itu tertulis L, maka jenis kelaminnya laki-laki, jika P maka perempuan. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan if. Namun demikian, if kadangkala kita kesulitan bila mana kondisi nilainya terlalu banyak. Ini kebetulan pilihannya hanya 2 sehingga mudah, tetapi nanti apabila pilihannya menjadi banyak akan kesulitan ketika kita harus mengetik atau menuliskan rumus menggunakan if. Dan pemahaman saya untuk penulisan fungsi if itu nilai kondisinya itu maksimal ada 7 atau 8. Oke, baik, kita akan mengisi kolom jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan oleh tabel 1. Nah, tadi kita sepakat bahwa tabel 1 disusun secara horizontal, sehingga untuk mengisi jenis kelamin kita akan menggunakan HLOOKUP. Nah, namun sebelum itu, supaya tabel data ini nanti mudah kita panggil untuk mengisi kolom-kolom yang ada di tabel sebelah kiri, maka tabel sumber ini kita bisa beri nama terlebih dahulu. Cara memberi nama tabel adalah semacam ini. Kita tandai dulu atau kita blok. Nah, kemudian perhatikan di sini pada name box kita tuliskan namanya. Misalnya kita tuliskan sumber 1. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita pilih sumber 1, kita lihat di sini. Kita lihat seperti ini, perhatikan. Di sini kita tulis, tadi belum jadi ternyata tabel. Tadi kita beri nama sumber 1. Nah, kita beri nama sumber 1. Nah, perhatikan. Ini kalau kita ulang, kita tandai lagi. Nah, di sini muncul sumber 1. Ini artinya kita sudah berhasil memberi nama. Kemudian untuk tabel yang kedua masih sama. Kita tandai seperti ini. Kemudian kita beri nama sumber 2. Kita ketikkan di name box sumber 2. Seperti ini, kita enter. Perhatikan di sini di name box kita sudah punya dua data sumber, yaitu sumber 1 dan sumber 2. Nah, sumber 1 akan kita pakai untuk mengisi kolom jenis kelamin. Karena tadi susun secara horizontal, kita akan gunakan HLOOKUP sama dengan HLOOKUP. Perhatikan di sini search key. Kuncinya siapa yang akan menentukan jenis kelamin? Jenis kelamin ditentukan dari kolom LP, sehingga search key-nya di sini adalah C4. Kemudian kita separator. Nah, sekarang ring-nya adalah nama tabel sumber. Tabel sumber tadi sudah kita beri nama, yaitu sumber 1. Ini sudah ada, ini kita pilih sumber 1. Oke, terlalu cepat. Sumber 1 seperti ini. Nah, kemudian setelah itu indeks
Indeks menunjukkan karena ini menggunakan HLOOKUP, berarti indeks ini bertanya baris yang keberapa. Jadi dari sumber 1, tabel sumber 1, perempuan laki-laki ada di baris yang kedua. Nah, kemudian kita untuk sorted-nya kita isikan dengan false. Artinya apa? Kita hanya menghendaki ada dua macam nilai, yaitu hanya perempuan dan laki-laki. Selain itu tidak diperkenankan. Jadi nanti kalau di kolom LP itu isinya tidak L atau tidak P, akan memberikan nilai yang tidak teridentifikasi atau NA. Kita tutup. Perhatikan. Nah, perhatikan hasilnya adalah laki-laki. Kita tarik ke bawah. Copy ke bawah. Nah, kalau misalnya L ini kita ganti dengan A, A hasilnya akan NA. Kenapa? Karena di tabel 1 kita hanya mengenal dua macam kunci, yaitu P dan L. Nah, seperti itu. Baik, kemudian untuk mengisi status vaksin. Nah, status vaksin ini misalnya ditentukan dari kolom status. Kolom status misalnya BV, berarti status vaksinnya adalah belum vaksin. Sehingga kolom status vaksin ini kita membacanya berdasarkan dari tabel data 2. Tabel data 2 tadi kita beri nama dengan sumber 2. Dan tabel data 2 disusun secara vertikal. Sehingga untuk memanggilnya kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP. Kemudian search key-nya, siapa yang menentukan status vaksin? Yaitu status. Nah, kita tekan E4, kemudian ringnya tadi namanya adalah sumber 2. Ini sumber 2. Oke. Kemudian di kolom yang keberapa? Tadi ada di kolom yang kedua. Nah, kemudian sama kita berikan false. Jadi kita hanya mau menerima 3 macam nilai saja, yaitu BV, V1 dan VL. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, perhatikan. BV belum vaksin, V1 sudah vaksin. Sehingga apabila di sini nilainya kita ganti dengan V, hasilnya juga NA. Kenapa? Karena di data sumber kita hanya memperkenankan untuk menerima 3 nilai. Baik, untuk fungsi lookup yaitu HLOOKUP dan VLOOKUP sudah saya berikan contoh. Nah, ini berikutnya sambil mengenang materi yang lalu, kita akan menghitung jumlah siswa perempuan. Menghitung dengan syarat, berarti kita gunakan count if. Nah, kita bisa menggunakan kolom LP atau kolom jenis kelamin. Seandainya kita mau menggunakan kolom jenis kelamin, maka ringnya kita gunakan dari D4 sampai D13. Nah, kemudian kriterianya apa? Perempuan. Hasilnya adalah 6. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan kolom L atau P juga bisa. Sama, hasilnya nanti harus 6, count if. Ringnya adalah kolom LP, boleh seperti ini. Nah, di kolom LP berarti kita menghitung yang kriterianya adalah P. Nah, hasilnya seperti ini, 6. Ya, jadi untuk siswa perempuan kita bisa menggunakan kolom LP, bisa juga menggunakan kolom jenis kelamin. Baik, untuk siswa sudah vaksin lengkap, sama kita bisa menggunakan kolom status, bisa juga menggunakan kolom status vaksin. Kita cari yang ringkas saja, kita gunakan kolom status. Maka ringnya adalah ini. Karena vaksin lengkap, maka kriterianya adalah PL. Perhatikan. Hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Nah, kemudian yang terakhir jumlah siswa perempuan dan sudah vaksin lengkap. Jadi ini kita mau menghitung, tapi kriterianya lebih dari 1, yaitu kriteria pertama perempuan, kriteria yang kedua sudah vaksin lengkap. Nah, karena syaratnya lebih dari 1, maka kita tidak lagi menggunakan countif tapi countifus. Tambahkan S di sesudah F, jadi countifus. Oke, kriteria yang pertama yaitu perempuan. Nah, perempuan kita bisa gunakan kolom LP, sekali lagi kolom LP. Di kolom LP kita pilih yang P, kriteria P. Dan untuk vaksin lengkap kita bisa gunakan kolom status. Dari kolom status maka kriteria yang kita pakai adalah VL. Seperti ini. Oke, hasilnya adalah 3. Nah, demikian penjelasan untuk penggunaan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP sederhana. Silakan kalian mempraktikkannya di gawai masing-masing. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.